Cara utama dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi fakultas yang kali ini datang dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia dengan mengusung tema Masker Dua Rangkap sebagai Ikhtiar Preventif Menghadapi COVID-19. Sejak merebaknya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 kemarin hingga hari ini, kita masih bersama-sama berjuang untuk memerangi pandemi. Berbagai cara dan upaya kita lakukan untuk membentengi diri dari virus ini. Menggunakan masker merupakan salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang yang kita sayangi. Langsung saja telah hadir bersama kita di sini pembicaranya yang kami hormati Bapak Ahmad Satria Budiman, dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat, serta kepada Bapak Ibu guru yang mungkin berkesempatan hadir dalam agenda UII Open Days 2021 pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Satria Budiman. Saya biasa dipanggil Pak Budi atau Mas Budi kalau di kampus. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian setelah itu saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di Stockholm. Stockholm itu adalah ibu kota dari Swedia yang terletak di Eropa Utara. Kemudian setelah lulus S2, sejak bulan September 2020 lalu, saya bergabung dengan Universitas Islam Indonesia sebagai alma mater saya berasal untuk berkontribusi sebagai staf pengajar atau dosen di sini. Jadi saya bisa dibilang dosen baru, ya. Dan pada kesempatan kali ini, sebelum kita sama-sama mengenal fakultas dan prodi-prodi yang ada di FTI, saya akan coba berbagi pengetahuan seputar masker dua rangkap sebagai ikhtiar preventif menghadapi COVID-19. Nah, jadi masker dua rangkap ini hanya satu dari sekian contoh kolaborasi antara sains dan teknologi industri. Nah, kenapa di sini saya buat teknologi industri, karena kalau di UII itu jurusan prodi tekniknya ada lebih dari satu fakultas. Nah, hari ini kita di Fakultas Teknologi Industri. Nah, kalau fakultas teknik itu kan engineering ya. Nah, tapi sebenarnya di balik engineering itu ada ilmu sainsnya. Nah, sedangkan nanti di engineering itu sendiri ada kolaborasi antara sains dan teknologi. Nah, jadi hari ini masker dua rangkap itu ada hanya salah satu contoh kecil ya. Jadi banyak sekali contoh kolaborasi sains dan teknologi. Di sini saya coba kasih contoh kecil adalah masker dua rangkap. Nah, ini apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan bahas tentang pendahuluannya dulu, nanti terus kemudian berlanjut ke penggunaan masker, kemudian nanti kita baru melangkah ke perkenalan program studi atau prodi, kemudian perkenalan kampus, fasilitas apa saja yang ada di FTI UII, kemudian nanti ada penutup. Baik, kita berangkat dari satu pertanyaan ya. Jadi seberapa jauh sih COVID-19 ini sudah mempengaruhi hidup kita sejak pertama terkonfirmasi pada bulan Maret 2020. Jadi kalau teman-teman bisa melihat grafiknya di sini ya. Jadi ini adalah grafik perkembangan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi bisa teman-teman lihat dia grafiknya masih naik turun ya, fluktuatif. Jadi masih belum bisa kita prediksikan kapan ini akan berakhir ya. Kemudian kita juga tidak tahu apakah ini akan semakin membaik atau semakin memburuk, kita tidak tahu ya. Nah, dengan data ini ya, kita sudah
banyak sekali pola hidup kita, gaya hidup kita yang berubah sejak adanya COVID ini. Jadi yang pertama, tentu saja gerak kita terbatasi ya dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain PSBB, PPKM Mikro, dan sekarang PPKM darurat di Jawa dan Bali. Dan itu membuat kita untuk ada satu kebiasaan baru yaitu WFH atau work from home. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan daring, termasuk sekarang agenda kita UEE Open Days. Jadi kalau uh, menurut pengalaman-pengalaman, kalau tahun-tahun sebelumnya itu UEE Open Days itu dilakukan secara luring, ya offline. Tapi sekarang karena pandemi kita adakan secara daring. Kemudian yang kedua, kita harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun ya. Antara lain ada 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti ada juga menjaga imun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan lain-lain ya. Jadi tidak hanya 3M, tapi ada banyak sekali MM yang lain. Ini hanya yang pokok saja. Kemudian yang ketiga, yang berubah sejak ada COVID adalah deteksi medis dengan berbagai macam tes ya. Ada swab PCR, rapid test antibody, rapid test antigen, genos. Dan sekarang kalau kita mau perjalanan ya dengan transportasi umum, kita juga dicek hasil-hasil tes kesehatan ini ya. Kemudian kalau kemarin kita ada beberapa mungkin teman-teman yang ikut tes di perguruan tinggi lain, itu tesnya juga ada yang syarat harus melampirkan rapid test. Kemudian kita mau ada acara di hotel, ada workshop pelatihan juga harus melampirkan ini ya. Nah, kemudian ada juga vaksinasi. Jadi vaksinasi ini alhamdulillah seluruh dosen dan tenaga pendidikan di UI itu sudah melakukan vaksinasi sampai tahap kedua, jadi insya Allah sudah semakin siap jika suatu saat nanti kita mengadakan kegiatan secara luring ya. Dan yang keempat adalah varian virus ini semakin berkembang ya dari alpha, beta, gamma, delta. Dan delta ini adalah yang terbaru ya, tingkat penularannya lebih tinggi, kemudian dia tidak mengenal usia, tidak lagi yang 60 tahun ke atas, tapi yang 30 usia 30-40 juga bisa kena. Dan yang paling khas adalah gejala perburukannya lebih cepat ya. Dan ini ya kalau berdasarkan penelitian itu dia ternyata virus delta ini bisa menurunkan efektivitas masker bedah atau masker medis sampai 56%. Ya, jadi dia justru bisa mengurangi masker. Jadi kita pakai masker untuk melindungi diri kita, dengan adanya delta ini ternyata masker itu sudah berkurang efektivitasnya ya. Nah, uh, jadi untuk jenis-jenis masker ya, jadi kita ada masker kain ya, kemudian ada masker medis atau masker bedah ya, kemudian ada masker scuba, ada masker N95 dan juga KN95. Jadi kalau N95 itu sebenarnya dia lebih cocok untuk petugas kesehatan ya, petugas kesehatan atau misalnya pemadam kebakaran hutan itu lebih cocok N95. Kalau kita sehari-hari kita cukup dengan yang KN95. Nah, sebenarnya untuk pembuatan masker ini ada the science of the product ya. Jadi ada 3 faktor yang setidaknya dari perspektif sains dan teknologi perlu dipertimbangkan ya. Jadi yang pertama adalah faktor teknisnya ya. Seberapa efektif masker itu dapat menahan virus ya. Kemudian apakah masker itu antibakteri, apakah bagaimana sifat hidrofilik dan hidrofobiknya. Kemudian apakah dia bisa tembus udara, karena kalau tidak tembus udara kan kita agak kesulitan ya bernapas dengan menggunakan masker. Kemudian struktur masker itu seperti apa? Apakah menggunakan tenun ya, jadi berpersilangan benang, apakah menggunakan rajut atau pilihan benang, apakah menggunakan non-woven, jadi tumpukan serat langsung di-press jadi produk ya. Kemudian yang kedua ada faktor ergonomis ya. Jadi ini terkait dengan kenyamanan pengguna, antara lain apakah bahannya ringan, kemudian apakah ketika kita pakai itu kita tidak merasa gerah, kemudian apakah dia fleksibel saat dipakai. Jadi fleksibel saat dipakai itu ribet nggak sih pakainya gitu. Kemudian kita juga ingin dia tidak menimbulkan reaksi alergi atau iritasi pada kulit ya. Kemudian pada masker kain ya, tentu orang-orang lebih tertarik dengan motif yang menarik atau motif yang bagus ya. Kalau misalnya masker yang kain yang batik itu tentu lebih diminati ya. Karena dari segi desain juga lebih menarik. Dan yang ketiga ada faktor ekonomis ya. Jadi seberapa mahal atau murah harganya. Kemudian apakah dia disposable atau reusable? Disposable itu sekali pakai,
reusable itu bisa kita pakai berkali-kali ya. Kemudian apakah masker itu sulit atau mudah diperoleh? Ya, jadi ada 3 faktor ini sebenarnya untuk mendesain sebuah masker ya. Jadi whether the product is functional or comfortable or affordable ya. Jadi 3 ini yang perlu kita pertimbangkan dalam mendesain sebuah produk masker. Nah, kemudian sebenarnya struktur masker sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini ada masker kain ya. Jadi kalau masker kain itu eh, syaratnya dari WHO itu dia ada 3 lapis standarnya ya. Jadi ada yang paling dalam itu dia yang hidrofilik atau dia menyerap air. Biasanya bahan-bahannya adalah cotton atau kapas. Kemudian di bagian tengah itu ada yang tidak menyerap air atau dia sifatnya hidrofobik ya. Nah, ini biasanya pakai buat dari non-woven. Kemudian yang ketiga yang paling luar itu ada ada namanya bahan polyester ya, polyester atau polipropilen ini juga hidrofobik. Ini standarnya seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya tidak seperti ini sebenarnya dua lapis kain itu juga sudah cukup ya. Tapi tentu tidak seefektif yang 3 kain ya. Nah, masker kain ini juga ada standarnya ya, jadi teman-teman. Jadi selain dari WHO juga dia sudah ada standarnya dari BSN, Badan Standarisasi Nasional, ya. Nah, kalau misalnya selain masker kain itu juga ada yang tadi di depan kita bahas itu ada masker medis dan juga masker KN95. Nah, kalau ini dia strukturnya juga lebih berbeda ya dengan masker kain tadi. Kalau misalnya masker medis atau masker bedah seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada 3 lapis juga dari polipropilen ya di bagian dalam dan luar. Kemudian di tengah-tengah dia ada namanya melt-blown filter. Nah, ini semuanya dibuat dengan teknologi non-woven. Tadi ada rajut, tenun, dan non-woven ya. Jadi kalau rajut itu persilangan benang, kemudian rajut itu benangnya dia dijerat atau dijalin. Nah, kalau non-woven itu artinya dari serat tidak harus diolah menjadi benang, tapi kita bisa langsung memprosesnya menjadi sebuah produk ya. Nah, kemudian yang di sebelah masker bedah atau di bagian tengah itu ada struktur dari masker KN95. Jadi dia 5 lapis ya, 5 lapis dengan bahan yang kurang lebih sama. Ada cotton, ada non-woven, kemudian ada filternya juga. Nah, sebenarnya dari masker-masker ini kita perlu mempertimbangkan juga ukuran partikel yang ingin kita tahan. Ya, jadi di tabel itu bisa teman-teman lihat ya. Jadi kalau virus corona itu ada di baris keempat ya, itu kurang lebih ukurannya 120 nanometer. Nah, kemudian di bawah juga ada oksigen. Oksigen itu kurang lebih 0,275 nanometer ya. Jadi dia virusnya bisa kita tahan, tapi oksigen tetap bisa mengalir ya karena dia ukuran partikel oksigen dia lebih rendah dari ukuran virus. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tema yang awal. Kenapa sih kita dianjurkan untuk memakai masker 2 rangkap? Ya, jadi ada namanya Badan the United States Centers for Disease Control and Prevention atau CDC. Ya, jadi dia badan ini menganjurkan penggunaan masker 2 rangkap dengan melapiskan masker kain di atas masker bedah. Tujuannya ada 2 ya. Jadi yang pertama itu yang paling penting adalah dia untuk meningkatkan daya filtrasinya. Ya, jadi dengan kita menggunakan masker rangkap, maka material yang harus dilewati oleh droplet yang berisi virus tadi itu menjadi berlapis-lapis sehingga secara tidak langsung daya filtrasinya juga meningkat ya. Jadi kalau di gambar itu bisa teman-teman lihat ya. Jadi kalau masker bedah itu sekarang terkait dengan adanya delta itu cuma bisa 56,1%. Kemudian untuk masker kain ya itu sekitar 50%. Nah, dengan kita merangkap kedua ini, maka dia efektivitasnya bisa meningkat hingga 85 sampai 90% ya. Jadi mungkin sebelum adanya delta virus ini masker bedah itu bisa 70 sampai 80%. Tapi kan perkembangan virus itu juga semakin pesat ya. Jadi sehingga kita juga perlu mengantisipasi dengan APD yang bisa kita gunakan sehari-hari ya, yaitu adalah masker. Jadi masker 2 rangkap di sini bisa meningkatkan daya filtrasi. Nah, jadi
selain itu ya, jadi masker kain itu dia tidak mampu menyaring droplet yang berukuran kecil. Jadi droplet yang berukuran besar masih bisa disaring oleh masker kain, tapi kalau yang sudah berukuran kecil tidak bisa ya. Dan di sini juga masker bedah tadi ya terkait perkembangan varian virusnya efektivitasnya semakin turun sehingga ketika kita merangkap dua jenis masker ini keduanya dapat saling melengkapi ya dan insya Allah juga akan lebih aman bagi kita untuk mencegah atau menghadapi virus corona. Nah, yang kedua adalah untuk meminimalkan celah udara. Jadi tadi masker bedahnya di bagian dalam, kemudian masker kainnya di bagian luar, itu kan yang bagian luar akan menekan yang di dalam sehingga dia celah udara itu dari yang pinggiran-pinggiran masker itu dia juga akan lebih terminimalkan ya sehingga dia ukurannya lebih pas di wajah dan juga dia juga bisa lebih menutup, lebih mengcover area wajah kita yang perlu dilindungi seperti itu. Nah, selain itu ya, jadi selain masker dua lengkap tadi ada hal-hal lain ini yang harus kita lakukan juga. Jadi yang pertama jelas dia harus masker yang kita gunakan memiliki kawat untuk menekan supaya dia lebih pas di wajah kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan di masker bedah itu kan ada kawat di atasnya, itu bisa kita tekankan ke hidung ya. Nanti kalau dilapisi masker kain dia akan lebih mengcover. Kemudian yang kedua jangan sampai masker yang kita pakai ini melorot ya. Jadi pastikan bagian hidung, mulut dan dagu itu tertutupi ya. Karena kalau tidak tentu kurang maksimal ya penggunaannya. Kemudian yang ketiga yang harus kita pastikan juga adalah sirkulasi udaranya. Jangan sampai kita pakai dua masker ini kita malah kesulitan bernapas. Jadi pastikan bagaimana cara penggunaannya yang baik dan benar. Dan yang keempat adalah ketika dia masker kain, jangan lupa untuk dicuci secara berkala. Ketika teman-teman pakai masker medis, jangan lupa diganti secara berkala. Jadi masker medis itu dia disposable, sekali pakai. Kalau masker kain dia reusable, ya. Jadi bisa dipakai berkali-kali, tapi harus diperhatikan waktu maksimal untuk menggunakannya. Nah, yang tidak boleh adalah kita pakai masker dua lap itu dua-duanya masker medis. Itu tidak akan efektif, ya. Kemudian ada mungkin yang teman-teman pernah melihat ada yang pakai masker KN95 kemudian dia masih pakai di depannya dengan masker medis itu juga sebenarnya itu efektif tapi itu pemborosan sih ya. Jadi masker KN95 itu dia sudah cukup efektif ya. Tadi teman-teman sudah lihat dia lapisannya ada 5 lapis dan harganya pun juga bisa 5 sampai 6 kali lipat lebih mahal daripada masker medis. Jadi itu sudah sangat efektif. Jangan ditambah-tambah lagi dengan yang masker bedah atau masker kain ya. Jadi itu nanti akan itu sifatnya pemborosan. Jadi kalau di dalam Islam itu kan Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan ya. Jadi kalau itu sebenarnya itu termasuk tindakan yang berlebihan sebenarnya. Ya, jadi insya Allah dengan KN95 saja sudah cukup. Dan yang ketiga, jangan kita pakai masker yang ada katup udaranya, karena katup udara itu justru bisa menjadi celah masuknya virus seperti itu. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar istilah medical textiles? Jadi masker yang tadi kita bahas itu adalah contoh kecil dari medical textiles. Jadi medical textile itu adalah produk-produk yang terbuat dari fiber atau serat yang penggunaannya adalah di bidang kesehatan. Jadi selain masker itu ada juga pakaian dokter untuk melakukan operasi, kemudian pembalut luka, kemudian popok bayi, kemudian popok untuk orang dewasa, kemudian organ-organ buatan, kemudian benang jahit operasi, itu adalah semua contoh-contoh dari medical textiles ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya yang di gambar yang di atas kepala saya ini itu ada films, composites, polymers, fibers, yarns, fabrics, ya, laminated fabrics, non-woven, 3D braids, itu semuanya adalah teknologi ya, teknologi atau metode untuk merancang produk-produk yang termasuk medical textiles ya. Dan sebenarnya semuanya berawal dari satu yaitu dari fibers. Dari fibers atau serat itu kita bisa modifikasi, kita bisa ubah supaya dia bisa menjadi produk yang bernilai tambah atau bernilai jual lebih tinggi ya.
Nah, medical textile ini sebenarnya adalah salah satu cabang yang akan teman-teman temukan di program studi rekayasa tekstil. Nah, apa sih rekayasa tekstil itu? Rekayasa tekstil itu adalah ya yang disingkatnya Rekatex ya, itu adalah ilmu teknik ya engineering yang menggunakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi ya, MIPA, kemudian sosial, budaya, ekonomi dan seni. Jadi ada soshumnya juga dengan mentransformasikan material serat, benang, ataupun kain menjadi produk-produk yang lebih inovatif dan bernilai tambah, bernilai jual lebih tinggi. Ya, dan ini bukan hanya untuk industri fashion, tapi juga bisa di berbagai sektor seperti medis yang tadi medical textile itu ya, protection ya, proteksi contohnya ini seragam tentara, seragam pembalap, baju pemadam kebakaran ya. Kemudian otomotif, otomotif itu di sini contohnya adalah material-material komposit. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah komposit ya. Jadi ada dashboard mobil, kemudian jok mobil, kemudian lebih advance lagi ada di badan pesawat terbang. Itu adalah contoh-contoh dari produk-produk rekayasa tekstil ya. Kemudian juga polimer. Polimer itu kita istilah kenal dengan istilah plastik ya. Nah, itu juga bisa kita modifikasi, kita rekayasa menjadi sebuah produk tekstil. Dan ada konstruksi. Konstruksi misalnya teman-teman pernah mendengar istilah geotextiles ya. Jadi misalnya untuk membangun jalan tol itu sebenarnya di lapisan bawah itu ada produk sejenis kain, lembaran kain ya, yang dipasang untuk mengatur sirkulasi air sehingga lapisan konstruksi jalan yang di atasnya dia lebih stabil seperti itu ya. Jadi rekayasa tekstil itu tidak hanya sebatas tekstil sandang, tapi juga tekstil non sandang, tidak hanya tekstil yang konvensional, tapi juga tekstil yang modern. Nah, di FTI sendiri, program studi ini sebenarnya sejarahnya sejak tahun 1975. Jadi, FTI itu berdirinya tahun 1975, dan rekayasa tekstil itu adalah cikal bakalnya sebenarnya. Ya. Nah, tapi kenapa baru berdiri pada 2019? Itu ceritanya sejarahnya sangat panjang ya. Jadi dari dia mulai jadi fakultas, kemudian jadi jurusan, kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur bahwa nomenklatur program studi itu harus mengacu pada PTN ya. Sedangkan kita kan PTS. Jadi kita perlu menyesuaikan dan akhirnya alhamdulillah pada tahun 2019 kita bisa berdiri sebagai program studi ya. Nah, dengan adanya program studi ini harapannya adalah sudah saatnya kita semua bisa menjadi pionir ya yang siap berkarir di bidang yang terkait dengan ini seperti itu. Nah, di Rekatex FTI ada peminatan atau penjurusan apa aja sih? Ada tiga ya. Jadi yang pertama ada rekayasa produk. Rekayasa produk ini contohnya adalah tadi komposit ya. Jadi bagaimana kita membuat produk tekstil itu tidak hanya untuk penggunaan sandang tapi juga penggunaan non sandang ya. Kemudian yang kedua ada kimia proses. Jadi kimia proses itu di sini contohnya adalah eco printing. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah eco printing. Jadi ini yang gambar di tengah, yang gambar tas dan dompet itu ini adalah gambar dari produk dari ada kemarin kita melakukan pengabdian dan wilayah tersebut berhasil mengolah kain dengan eco printing kemudian diolah menjadi produk yang bernilai jual yang cukup tinggi ya. Jadi ini untuk wisatawan yang datang ke desa itu bisa membeli produk-produk ini sebagai souvenir ya. Ini hanya satu contoh kecil dari peminatan kimia proses ya. Jadi selain eco printing juga ada zat warna alam ya. Jadi kalau sekarang kan zat warna sintetis kita pakainya di Rekatex FTUI kita juga mengembangkan zat warna alam ya. Mungkin tantangannya memang prosesnya lebih rumit, kemudian harus lebih telaten. Kalau zat warna sintetis kan kita cuma tinggal mencampurkan bubuk warna dengan air, kemudian kita panaskan, kita warnai kainnya. Nah, kalau zat warna alam tidak seperti itu. Ya, jadi masih dalam tahap perkembangan, tapi walaupun walaupun masih tahap perkembangan, ini prospek kedepannya juga sangat bagus ya karena dia relatif lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga ada peminatan desain fashion. Nah, desain fashion ini dari namanya saja kita sudah tahu ya. Jadi ini terkait dengan garment. Jadi bagaimana teman-teman menggambar atau membuat pola
secara digital dengan software. Jadi kita tidak lagi pakai yang kita pakai apa gambar di kertas, kemudian kita paskan di kainnya, enggak. Jadi kita sudah bisa pakai software digital. Kemudian bagaimana kita cutting dan spreadingnya, jadi bagaimana kita memotong kain sesuai dengan motif yang sudah kita susun dengan software tadi, kemudian bagaimana kita menjahitnya. Jadi mesin jahit itu ada bermacam-macam ya, tidak hanya yang mungkin kalau di rumah kita ada mesin jahit yang pakai apa kaki kemudian tangannya diputar-putar itu. Nah, sebenarnya ada banyak jenis mesin jahit dan itu nanti bisa teman-teman pelajari juga di program studi ini. Ya, jadi ada sekali lagi ada rekayasa produk, ada kimia proses dan ada desain fashion. Nah, selain peminatan di Rekatex itu juga ada laboratorium. Nah, laboratoriumnya ada 4. Jadi yang pertama itu adalah lab manufaktur dan pengujian tekstil. Ya, ini berkaitan dengan mesin-mesin dan juga pengujian-pengujian fisika dan pengujian-pengujian kimia. Kita juga membuka kalau misalnya ada pihak luar yang ingin mengetes bahannya, mengetes produknya di tempat kita juga bisa lab pengujian tekstil ini ya. Jadi lab manufaktur dan pengujiannya tidak hanya untuk kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian, tapi juga untuk layanan masyarakat. Jadi misalnya ada yang ingin mengetes sampel bisa di tempat kita. Yang kedua ada lab desain produk ya. Ini terkait dengan garment tadi, tapi sebenarnya tidak hanya garment. Di sini kita juga bisa merancang ada namanya smart textile. Jadi bagaimana misalnya ada celana untuk penderita penyakit tertentu atau misalnya ada baju yang kita bisa lengkapi dengan sensor-sensor kesehatan, itu bisa kita pelajari di lab ini ya. Kemudian yang ketiga ada lab proses kimia tekstil dan nanoteknologi ya. Ini antara lain dia terkait dengan proses-proses pewarnaan ya, kemudian proses-proses batik. Jadi berbagai proses yang menggunakan zat kimia dan ada yang terbaru sekarang ada nanoteknologi ya. Jadi bagaimana kita mengolah serat itu menjadi ukuran yang sangat kecil nano. Jadi kita bisa lebih memodifikasi produk nano tadi menjadi produk-produk yang lebih bervariasi. Dan yang keempat ada namanya lab tekstil fungsional. Contohnya di sini adalah bagaimana kita membuat bioplastik ya, plastik yang ramah lingkungan, bagaimana kita membuat produk-produk yang berasal dari serat alam, rompi tahan peluru, ya, kemudian tadi jok mobil, kemudian ada misalnya kita membuat keset, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian bagaimana sih peluang karirnya? Nah, meskipun kita baru berdiri tahun 2019, ya, kita sudah punya sejarah yang sangat panjang. Jadi sebenarnya alumni kita juga sudah tersebar di berbagai sektor di tanah air maupun di luar negeri. Ya, ada juga alumni kita yang berkarir di luar negeri, di Belanda, ya. Dan kalau kita petakan, ini adalah profesi-profesi para alumni ya atau peluang karir yang bisa kita capai dengan program studi ini. Ya, ada fashion designer, fashion merchandiser, research engineer, project engineer, manufacturing engineer, ya, production supervisor, marketing supervisor, ya, business manager, ya, kemudian laboratory analyst, polymer scientist, kemudian PIC, ya, kemudian ada juga yang berkarir sebagai civil servant atau aparatur sipil negara ada ya. Jadi alumni kita juga ada yang berkecimpung di bidang pemerintahan. Ada juga yang membuka usaha sendiri ya, entrepreneur, technopreneur, ada juga yang menjadi konsultan dan ada juga yang menjadi akademisi ya atau guru ya, pendidik, pengajar dan banyak lagi ya, and many more. Jadi ada juga yang menjadi staf wakil presiden. Jadi kalau teman-teman mengenal Pak Farhad Brahma sebagai stafnya Pak Ma'ruf Amin, beliau adalah lulusan dari Rekayasa Tekstil FTI UII seperti itu ya. Jadi sangat luas sekali ya. Dan ini juga dari sektor yang di dalam negeri maupun di luar negeri itu ada ya. Nah, kemudian ini adalah 8 alasan yang kenapa sih kita harus kuliah di Rekatex FTI. Yang pertama adalah karena
Ini adalah prodi pionir dan satu-satunya untuk program S1 pada PTN dan PTS di Indonesia. Ya, you never find this study program whether in state university or the other private university. Ya, jadi hanya ada di UII, the one and only. Ya. Kemudian yang kedua adalah prospek kerjanya sangat bagus ya karena jaringan alumni kita tadi sudah tersebar di berbagai sektor. Dan salah seorang dosen kita itu ada yang menjadi pengurus IKATSI, Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan jalur ini untuk meraih karir di perusahaan sebagai profesional, itu bisa. Ya, jadi jaminan kerjanya insya Allah aman. Ya. Yang ketiga, kita tidak hanya belajar tekstil konvensional, tapi juga tekstil modern. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, contohnya ada medical textile ya tadi. Kemudian yang keempat, staf pengajar kita pernah menempuh studi lanjut di luar negeri. Jadi hampir semuanya pernah belajar di luar negeri, antara lain ada yang pernah di Malaysia, di Australia, di Inggris, di Jepang, dan di Swedia, sehingga semuanya bisa berbagi perspektif akademik dan mengembangkannya di UII, seperti itu. Dan yang kelima, kita tidak hanya belajar pengetahuan umum, ya, tapi kita juga belajar agama. Sebenarnya agama ini dia terkait dengan kurikulum dari universitas ya. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi mahasiswa UI itu ada berlapis-lapis pendidikan agama. Ya, dari mulai masuk sampai mulai mau lulus sampai nanti akan diterjunkan ke masyarakat pada saat ingin melakukan KKN. Itu semuanya ada pembekalan agama sehingga nanti insya Allah lulusan dari kita tuh tidak hanya siap secara intelektual, tapi juga siap secara spiritual, seperti itu. Dan yang keenam, yang khas atau special dari textile engineering adalah kita menerima pendaftar juga dari kelompok SOSHUM. Jadi istilahnya tidak hanya IPA, kita juga menerima IPS, tidak hanya Saintek, kita juga menerima dari SOSHUM. Karena tadi, dari definisinya, rekayasa tekstil itu ilmu yang memadukan berbagai macam disiplin ilmu, ya, baik sains maupun SOSHUM, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ya ada kesempatan beasiswa ya jadi mungkin sekarang sudah tutup ya untuk beasiswa tapi nanti kalau teman-teman sudah jadi mahasiswa itu peluangnya masih ada jadi tidak hanya beasiswa yang disediakan oleh kampus ya nanti di slide yang terakhir saya akan bahas contoh-contoh beasiswanya. Dan yang kedelapan adalah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, ya, ada program gelar ganda untuk teman-teman bisa belajar di Belanda, ya, dengan teman-teman belajar di Rekatex FTIUI. Kita juga selain Belanda, sebenarnya kita juga sedang menjajaki kerjasama dengan perguruan tinggi di negara lain, ya. Doakan saja semoga bisa terwujud. Jadi teman-teman nanti punya pengalaman belajar di dalam negeri di UII dan juga bisa punya pengalaman belajar di luar negeri dengan program gelar ganda atau double degree dan sekarang itu sudah diakomodir oleh MBKM. Jadi artinya ketika teman-teman ikut program ini, teman-teman tetap bisa lulus tepat waktu karena kreditnya bisa dikonversi. Jadi kalau dulu zaman saya di kuliah dulu itu double degree atau joint degree itu beda sendiri. Nanti kita bisa molor, tapi kalau dengan MBKM ini, insya Allah teman-teman tetap bisa lulus tepat waktu. Ya, jadi sudah sangat mudah sekali. Ya. Nah, kemudian ini adalah prodi-prodi lain ya. Jadi selain FTI ya, jadi ada juga teknik elektro, kemudian teknik mesin, teknik industri, teknik informatika, teknik kimia ya. Mungkin teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa capture ya jadi nanti bisa cek langsung di website masing-masing ya jadi selain rekayasa tekstil di FTIUI juga ada prodi-prodi ini ya. Nah saya akan coba bahas sekilas ya jadi kalau untuk teknik elektro seperti ini ya gambarannya teman-teman bisa belajar sistem tenaga listrik, sistem telekomunikasi modern, instrumentasi dan kendali, kemudian biomedis ya. Kemudian kalau di teknik mesin ini belajar tentang konversi energi ya, kemudian bagaimana mekatronika ya. Kemudian di sini juga untuk teknik mesin dia sudah meraih beberapa penghargaan ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian kalau untuk teknik industri seperti ini ya, ada program fast track-nya. Jadi
jalur tempat S1 dan S2 bisa ditempuh dalam 5 tahun. Kemudian juga sama ya, bisa melakukan student exchange, kemudian double degree, kemudian juga ada visiting lecture-nya ya. Kemudian di informatika seperti ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi ada jalur-jalur yang dapat dipilih ya. Jadi penelitian, perintisan bisnis, jalur magang, pengabdian masyarakat, dan juga kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Nah, untuk industri dan informatika ini dia tersedia international program ya. Nah, kemudian ada selanjutnya teknik kimia. Teknik kimia seperti ini ya. Jadi bidangnya antara lain minyak, gas, pupuk, petrokimia, ya, makanan, minuman, dan lain-lain ya. Dan ini juga mulai tahun ini 2021, jadi selain tadi teknik industri dan informatika, di teknik kimia juga ada program untuk kelas internasional ya. Dan yang terakhir, program studi yang paling baru, walaupun sejarahnya sudah cukup senior ya, ada rekayasa tekstil ya. Jadi ini sekilas saja tadi sudah saya jelaskan cukup lengkap ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian setelah kita mengenal prodi-prodinya, sekarang kita mengenal fasilitasnya. Ada fasilitas apa saja sih di FTI UI? Jadi ini adalah gambar kampusnya, ya, namanya Gedung Kiai Haji Mas Mansur, cukup hijau, ya. Jadi UI itu dia adalah perguruan tinggi, ya, universitas swasta yang paling lestari di Indonesia. Jadi dia tidak hanya dari segi yang hijau-hijau seperti ini, tapi juga bagaimana pengolahan limbahnya, kemudian energi, kemudian mobilitas transportasinya. Nah, kalau di FTI sendiri, selain nuansa hijau seperti ini, ya, ada ruang perkuliahan, ya, ruang perpustakaan, kemudian ruang kantor prodi, ya. Jadi di situ di kantor prodi teman-teman bisa berdiskusi dengan dosen-dosen, ya. Kemudian ada juga ruang auditorium, ruang audiovisual, ruang laboratorium. Jadi masing-masing prodi-prodi tadi ya, yang ada elektro, mesin, industri, informatika, teknik kimia, semuanya punya laboratorium masing-masing. Dan yang terbaru sekarang ada learning space. Jadi terkait pandemi ini adalah kesempatan kita ya untuk memperbaiki atau meningkatkan fasilitas-fasilitas di kampus ya, karena kampus kan sepi ya, kampus sepi, jadi kesempatan kita untuk meningkatkan, mengupgrade berbagai fasilitas yang ada. Salah satunya ada learning space. Learning space ini semacam group room, jadi group room yang tertutup ya, ada layar, kemudian ada meja kita untuk berdiskusi atau mengerjakan tugas kelompok, atau misalnya membahas tentang proyek-proyek penelitian ya. Jadi insya Allah ini cukup representatif untuk digunakan teman-teman belajar ya. Selanjutnya ini yang tidak kalah menarik ya. Jadi layanan teknologi informasi ya. Jadi ada single sign on. Jadi dengan satu akun kita itu bisa terkoneksi dengan berbagai layanan informasi yang ada di UI ya. Kemudian ada UI Connect dan EduRoam, ini adalah WiFi kampus ya, jadi sangat cepat ya, sampai 200 Mbps. Nah, FTI itu kan letaknya di kampus Jalan Kaliurang. Nanti kalau teman-teman misalnya di Jogja berkunjung ke kampus Ciditiro, berkunjung ke kampus Condong Catur, berkunjung ke kampus Demangan, bisa pakai UI Connect ini ya. Jadi simple dan nggak ribet ya. Dan yang paling penting adalah koneksinya sangat kencang ya. Kemudian ada juga UI Print, teman-teman bisa ngeprint dan nge-scan ya. Ada mesinnya di beberapa sudut gedung kampus. Kemudian ada UI Gateway, ini untuk misalnya melakukan pembayaran ya, kemudian mengecek perkuliahan ya. Kemudian juga ada layanan Google Education, jadi classroom-nya, drive-nya, kemudian Hangout, Meet, semuanya bisa dipakai ya selama teman-teman menjadi mahasiswa UI khususnya di FTI ya. Termasuk email kita, jadi kita nanti kalau sudah jadi mahasiswa dapat email itu bisa tersinkronisasi dengan Gmail ya. Jadi sangat memudahkan. Dan yang tidak kalah menarik adalah kita mendapatkan lisensi software ya, Windows dan Office. Dan kalau teman-teman lihat di gambar di atas saya ini ya, jadi sekarang mahasiswa UI itu bisa mendapatkan Spotify Premium dengan harga 25.000 per bulan ya, instead of 50.000 per bulan. Jadi sangat menarik ya. Kemudian ada sistem Unisys ya, Zoom Meeting, VPN. VPN ini jalur yang
bisa membuat koneksi atau kegiatan kita lebih maksimal ya. Kemudian Simpus dan jurnal ini terkait dengan perpustakaan ya, bagaimana kita mencari koleksi buku, kemudian koleksi laporan penelitian, bagaimana kita mencari jurnal, ya sangat dimudahkan sekali. Dan kalau di FTI yang khasnya adalah ada TV Hall dan SISO. Jadi eh, TV Hall ini, jadi di hall kita itu ada semacam TV yang kita bisa menampilkan berbagai informasi di situ. Ya, jadi eh, mahasiswa bisa tetap catch up dengan berbagai informasi yang ada ya. Dan sistem informasi surat online, misalnya teman-teman ingin mendapatkan surat izin atau misalnya surat melakukan penelitian, itu semuanya bisa kita urus secara online ya. Nanti kita datang ke kampus tinggal kita ambil ya, seperti itu, cukup memudahkan. Dan ada IT support yang sangat komunikatif ya. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan akun kita bisa minta tolong bagian IT support untuk membantu memperbaiki ya. Nah, kemudian selain itu ada juga ini gambar layanan terpadunya, gedung layanan terpadunya ya. Jadi dia terpusat di basement kampus ya. Mungkin sekarang kalau dalam situasi pandemi seperti ini kita belum bisa merasakan ya, tapi kemarin sebelum pandemi sempat ya, fasilitas ini sangat memudahkan sekali bagi mahasiswa ya dan juga dosen ya. Kemudian di FTI itu juga ada iconic spot. Iconic spot itu seperti gazebo, kemudian sudut-sudut yang dia bisa kita katakan kalau anak-anak muda itu instagramable. Jadi selain kita bisa pakai untuk belajar, berdiskusi, bersantai, kita juga bisa sedikit pamer lah ya istilahnya. Jadi ini sangat instagramable sekali ya. Kemudian ada juga lift dan toilet untuk difabel. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, fasilitas-fasilitas yang ada untuk kaum difabel itu artinya menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut atau lembaga tersebut sudah berstandar internasional ya, karena berdasarkan pengalaman saya ketika belajar di luar negeri itu hampir semua kampus punya lift dan toilet yang ada tulisannya khusus ini diperuntukkan untuk kaum difabel ya. Jadi semuanya setara, bisa menempuh pendidikan, bisa memperoleh kesempatan yang sama di FTI UI. Kemudian ada Musola Bahrul Ulum ya. Kemudian ada lapangan parkir yang cukup luas ya, bisa mengakomodir teman-teman yang membawa sepeda motor atau mobil kalau kampus. Kemudian ada kantin dan juga koperasi ya. Kemudian ada Unisia Polifarma, ini apotek dan juga klinik ya. Dan kalau misalnya kita butuh penanganan yang lebih intensif, kita bisa berobat ke Rumah Sakit JIH. Dan untuk dosen, mahasiswa, tendik, dan seluruh karyawan UI itu berwarna merah karena mohon maaf sudah tutup ya ini pendaftarannya ya. Tapi masih ada juga beasiswa yang nanti bisa teman-teman coba, ada beasiswa unggulan dan akademik terbaik. Akademik terbaik itu jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya IPK yang cukup bagus, itu berpeluang ya untuk mendapatkan beasiswa akademik terbaik ya. Untuk beasiswa unggulan nanti teman-teman bisa cek ya di pmbui.ac.id/beasiswa ya. Nah, yang untuk eksternalnya ini lebih dari lembaga-lembaga ya atau instansi yang bekerja sama dengan FTI ya. Jadi pihak-pihak mitra antara lain ada bidik misi dari Toyota Astra, Yayasan VDMI, BPDDIY, BRI, dan juga PPA. Ya, ini adalah contoh-contoh beasiswa yang ada dalam 2-3 tahun terakhir ini ya. Eh, Kedepannya apakah seperti ada? Biasanya masih ada. Jadi selama kita belajar sungguh-sungguh ya, selama kita seimbang antara di kampus dan di luar kampus, insya Allah kita berpeluang untuk mendapatkan berbagai macam beasiswa yang ditawarkan di FTI UI seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sebagai penutup, jalan-jalan ke Pantai Drini, tadabur alam bersama kekasih hati. Teman-teman semua jangan galau lagi. Kami tunggu kalian semua di FTI UII. Marilah kita sama-sama menjadi generasi yang berilmu amaliah dan juga beramal ilmiah. Baik, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasan pemaparan materinya yang sangat amat menarik. Kalau tadi ditutup sama pantun, saya juga mau ngasih pantun. Nah, dekat mata ada pelipis, siang-siang pergi main. Pakai masker 2 lapis demi menjaga diri dan orang lain. Yeay. Beri tepukan tangan yang secara virtual dulu teman-teman. Jangan ngantuk karena masih pagi, karena kita akan segera masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, teman-teman diperkenankan untuk bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan terlebih dahulu untuk mengaktifkan videonya. Nanti kami dari panitia akan memilih dan membantu teman-teman untuk nonaktifkan mikrofonnya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa untuk raise hand terlebih dahulu dan mengaktifkan videonya. Kita tunggu sebentar. Sudah ada yang raise hand, teman-teman? Silahkan, ini kesempatan penting dan berharga untuk bisa bertanya langsung dan sharing-sharing bareng Bapak Ahmad Satria Budiman di sini. Kapan lagi kan bisa nanya-nanya langsung sebelum masuk UII mungkin. Kita bisa bertanya langsung, diskusi terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Atau teman-teman kalau misalnya mau bertanya juga bisa melalui kolom chat dengan menggunakan format nama yang telah disediakan panitia melalui kolom chat Zoom. Nampaknya belum ada yang raise hand sejauh ini. Kita bisa masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Oke, pertanyaan pertama dari Rego Bondowoso. Pak, izin bertanya, bagaimana prospek kerja kalau kita menjadi lulusan Prodi Rekayasa Tekstil, dan apakah sudah banyak Prodi Rekayasa Tekstil di Indonesia, Pak? Dua pertanyaan dulu, Bapak. Yang kedua, pertanyaannya dari Mulkan, dari Karawang. Rekayasa Tekstil baru berdiri 2 tahun, Pak. Tapi kenapa sudah ada alumninya ya? Silahkan kepada Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, prospek rekayasa tekstil itu tadi ya seperti sudah saya jelaskan itu sangat beragam, berbagai sektor ya, baik itu sektor yang di profesional, di perusahaan, sebagai engineer, sebagai supervisor, sebagai analis, maupun di bidang-bidang yang non perusahaan seperti misalnya kita ingin membangun usaha sendiri ya berkecimpung di pemerintahan, dan ini tidak hanya di dalam negeri tapi juga ada yang di luar negeri. Dan tadi seperti yang saya sampaikan ya, this is the one and only study program in Indonesia. Jadi you will never find this study program di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang lain. Jadi hanya ada di FTI UII ya. Kemudian untuk tadi ya baru berdiri tapi kok sudah banyak sih alumninya. Tadi seperti yang saya jelaskan, jadi sejarahnya itu sangat panjang ya sejak tahun 1975 ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman berkunjung ya ke website kami ya di textiles.ui.ic.id. Nanti akan saya share linknya di kolom chat. Di situ nanti teman-teman bisa baca sejarahnya ya. Jadi kenapa alumni kita bisa sangat banyak ya, dan kenapa kita sekarang membuat sebagai prodi sendiri itu karena sekarang kebijakan dari pemerintah sudah memungkinkan untuk itu ya. Jadi dulu itu tadi ya seperti yang saya sampaikan, nomenklatur di perguruan tinggi swasta itu harus mengacu pada nomenklatur di perguruan tinggi negeri. Jadi kalau di perguruan tinggi negeri tidak ada tekstilnya itu nggak bisa. Jadi kemarin kita sempat bergabung dengan teknik kimia ya. Jadi tapi sekarang kebijakan pemerintah sudah boleh kalau kita punya nomenklatur sendiri, maka Bismillah. Sejak tahun 2019 kita membangun sebagai prodi sendiri kayak tekstil. Untuk tahun pertama mahasiswanya alhamdulillah ada 32 orang dari berbagai Nusantara, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada. Jadi ini sangat apa ya, sangat menarik ya karena ternyata tidak hanya dari Jawa saja mahasiswanya ya. Jadi untuk tahun pertama alhamdulillah kita sudah punya 32 orang. Untuk yang tahun kedua ini, marilah kami mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami, mengembangkan diri bersama kami, dan untuk berkontribusi positif bagi kemajuan tanah air dan juga agama. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Jadi kalau belajar di UI itu rasanya kayak miniatur Indonesia. Bisa berteman dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman juga kemudian bisa mengunjungi website FTI di fit.uii.ac.id. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Muhammad Maruf. Pak, izin bertanya, bagaimana prospek kerja teknik mesin ketika sudah menjadi lulusan prodi tersebut, Pak?
Bagaimana dengan calon mahasiswa baru yang ingin mengunjungi fakultas di masing-masing prodi, Pak? Tapi masih dalam pandemi virus corona nih. Kemudian dari Ferdian, Yogyakarta, izin bertanya, Pak, perusahaan dan institusi apa saja yang telah menjalin kerjasama dengan teknik industri? Begitu, Bapak. Ya, baik. Jadi, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi, yang pertama untuk teknik mesin tadi ya. Eh, Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bertanya bagaimana alumni dari program studi teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik kimia, informatika, dan lain-lain, itu teman-teman bisa berkunjung ya ke websitenya. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal ya, silahkan bisa di capture dulu atau misalnya bisa di screenshot ya alamat websitenya. Itu semuanya sudah lengkap di situ. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail di sini ya, karena semuanya sudah lengkap ya. Jadi ini sekaligus melatih teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah jadi mahasiswa itu beda dengan siswa. Jadi kalau siswa itu kan ditanya dulu kan tugasnya sudah dikerjain belum, kemudian besok ujian sudah belajar belum. Nah, kalau mahasiswa nggak bisa kayak gitu. Mahasiswa itu harus aktif sendiri. Jadi untuk belajar ya melatih diri nanti. Jadi silahkan teman-teman berkunjung ke website yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, bagaimana sih untuk melakukan kunjungan dalam situasi pandemi seperti ini? Itu juga bisa dijawab oleh masing-masing staff ya. Jadi masing-masing staff di program studi itu mereka sudah punya langkah-langkah sendiri ya untuk mengakomodir teman-teman yang ingin melihat langsung lokasi kampus ya. Tentunya ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah ya, terkait dengan pembatasan gerak masyarakat. Jadi sekali lagi bisa ditanyakan langsung kepada program studinya, bisa juga main ke Instagramnya ya. Jadi prodi-prodi tadi juga selain website juga punya Instagram. Jadi mohon maaf tadi belum saya sampaikan, tapi kalau teman-teman search ya, karena kan ini anak-anak milenial, anak-anak generasi Z ini kan sangat melek teknologi sekali ya. Jadi kalau misalnya buka Instagram, ya tulis aja teknik mesin UI, teknik elektro UI, informatika UI itu sudah keluar semua akunnya. Teman-teman bisa DM ya langsung, kemudian berkomunikasi langsung, insya Allah apa yang teman-teman cari akan teman-teman dapatkan. Nah, kemudian untuk kerjasama apa saja sih yang sudah dijalin dengan tadi program teknik industri ya kalau tidak salah. Sebenarnya semuanya, jadi semua prodi itu sudah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak apa mitra ya, baik itu pihak dari perusahaan ya yang minta minta lulusan langsung ya ke kita. Kemudian juga dari kampus-kampus mitra, itu kalau kampus-kampus itu biasanya dia kalau menjajaki program student exchange atau double degree, mereka juga menjajaki program kerjasama penelitian. Jadi dosen-dosen kita juga punya prospek penelitian dengan kampus-kampus yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, jadi sangat kolaboratif sekali ya, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak. Nah, untuk teman-teman yang pengen berkunjung ke Universitas Islam Indonesia, tapi kan sekarang masih pandemi ya, gimana cara berkunjungnya? Nah, teman-teman bisa mengunjungi kanal resmi YouTube-nya UII di Universitas Islam Indonesia. Di situ teman-teman bisa menyaksikan video jelajah kampus dengan mode virtual 360 derajat. Silahkan langsung di-search dan disaksikan. Lanjut, kita langsung di sini ada teman-teman yang raise hand. Dari Fatah Banjarbaru, silahkan kepada Fatah untuk on cam terlebih dahulu. Oke, sebentar. Kita akan bantu untuk menonaktifkan mikrofonnya. Silakan kepada Fatah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah, asal dari Banjarbaru, Fakultas Teknik Industri, jurusan Teknik Industri. Saya ingin bertanya, Pak. Sekarang bisa kita lihat bahwa bisnis itu udah berbasis teknologi semua. Apakah ada kemungkinan bagi saya yang lulusan Teknik Industri untuk membangun startup seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee yang udah menjadi dekakorn, unicorn yang mampu membanggakan Indonesia. Yang mana industri itu, teknik industri kan lebih generalis ya Pak, bukannya spesialis menurut saya. Apakah memungkinkan untuk saya membangun startup seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Fatah, pertanyaan yang sangat menarik. Silahkan kepada Bapak, bisa langsung dijawab.
Ya, baik. Terima kasih Fatah atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah definitely yes, absolutely you can. Jadi tadi ya ada IBISMA UII. Kalau di UII itu ya saya share linknya di kolom chat ya. Jadi ini adalah lembaga yang akan membantu kita untuk mewujudkan berbagai ide entrepreneur kita. Jadi kita akan dibimbing dari mulai kita merumuskan ide-ide, ya kemudian kita mulai step by step mewujudkannya sampai nanti bisa menjadi sebuah startup yang cukup kompetitif ya, cukup bisa bekerja sama dan juga memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat, itu semuanya bisa. Jadi kalau saya boleh menyarankan sih, kalau nanti misalnya sudah menjadi mahasiswa di tahun pertama, langsung deh itu dikontak-kontak dari Ibisma-nya. Ya, jadi karena kan teman-teman saat menjadi mahasiswa kan punya waktu 4 tahun ya. Jadi 4 tahun ini insya Allah bisa teman-teman pakai untuk belajar ya. Jadi kalau misalnya nanti gagal bisa dirasakan sekarang seperti apa, kalau misalnya berhasil bisa dirasakan sekarang seperti apa, sehingga nanti ketika teman-teman sudah lulus ya sudah dilepas oleh IBISMA, insya Allah teman-teman sudah siap untuk membuat ide-ide usahanya menjadi nyata dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sekali lagi kalau saya boleh menyarankan, coba deh itu dibuka-buka informasi tentang IBISMA, ada juga di Instagramnya. Jadi di DM, ditanya-tanya di situ. Jadi nanti ketika menjadi mahasiswa di tahun pertama, insya Allah sudah siap ya. Dan ada 4 tahun untuk belajar tentang kewirausahaan sampai nanti siap saat menjadi lulusan. Seperti itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya Fatah ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih Fatah. Jadi waktu 4 tahun bisa untuk dikembangkan kemampuannya. Learning by doing juga, kemudian bisa mengkontak IBISMA. Kemudian, karena fasilitas di UI sangat lengkap untuk bisa membantu kita mengembangkan skill dan kemampuan yang kita punya. Kemudian teman-teman ada yang mau raise hand lagi untuk bertanya langsung? Kalau tidak ada, kita lanjut langsung dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan pertama datang dari Pamungkas dari Wonosobo. Izin bertanya Pak, kalau di Teknik Kimia Internasional Program, apakah kita bisa double degree dan biasanya ke negara mana saja ya Pak? Nah selanjutnya pertanyaan datang dari Nita. Izin bertanya Pak, kalau beasiswa eksternal itu bisa ikut lebih dari satu nggak ya? Begitu Pak. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk internasional program di teknik kimia ya, itu baru tahun ini ya mulainya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu kerjasamanya dengan kampus di Belanda dan di Thailand. Jadi kalau di Belanda itu ada section, kalau di Belanda itu ada The Hague ya. Jadi kalau di Rekayasa Tekstil itu bekerja samanya dengan section University of Applied Science. Kalau teknik kimia itu bekerja samanya dengan The Hague University. Itu dua-duanya di Belanda. Kemudian untuk yang di Thailand itu untuk teknik kimia itu dia bekerja sama dengan Chulalongkorn University ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman itu sebelumnya kan teknik kimia tidak ada kelas internasional ya, tapi mereka bisa mahasiswanya bisa mengikuti program double degree. Jadi kalau nanti di internasional program, tentunya kesempatan ini akan jadi lebih mudah dan bukan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dalam 4 tahun ke depan mungkin ada kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain di negara lain, itu sangat memungkinkan sekali. Ya, jadi ya tadi ya jawabannya bisa ke Belanda dan juga ke Thailand untuk saat ini. Ya. Nah kemudian untuk beasiswa eksternal ini tergantung dari pemberi beasiswanya. Tapi kalau selama ini sih kalau misalnya kita sudah mendapatkan satu beasiswa itu ya kalau secara moral sih kita berikanlah kesempatan itu untuk teman-teman yang lain ya. Tapi biasanya kalau lembaga beasiswa itu syaratnya adalah kita tidak menerima beasiswa dari manapun. Itu baru kita bisa daftar ya. Jadi apakah bisa lebih dari satu? Ini saya kembalikan lagi kepada kebijakan pemberi beasiswanya ya. Tapi pada umumnya secara garis besar itu kalau sudah dapat ya kita agak kecil ya kemungkinannya kalau bisa kita dapat lagi yang lain ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, semoga begitu ya teman-teman, semoga menjawab pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan diri baik di dalam maupun di luar negeri kalau kuliahnya di Universitas Islam Indonesia, terutama di Fakultas Teknologi Industri.
Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya karena belum ada yang raise hand juga, kita bacakan pertanyaan dari kolom chat. Pertama datang dari Cika, dari Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak, apakah bisa yang awalnya mengikuti program reguler terus pindah ke international program? Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Abian, UII. Izin bertanya Pak, jika mengambil peminatan biomedis di teknik elektro, apakah akan sama dengan lulusan teknik biomedis? Begitu Bapak? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pada saat kita di kelas reguler berpindah ke internasional itu biasanya tergantung dari skor bahasa Inggris ya. Eh, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, ya, yang lebih konkret, silahkan menghubungi program studi yang memiliki internasional program. Tapi sejauh ini berdasarkan pengalaman itu bisa pindah dari reguler ke internasional dengan catatan tadi, ya, skor bahasa Inggrisnya memenuhi yang diminta oleh program internasional. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi, ya tentunya kita tidak bisa ya pindah dari reguler ke internasional. Nah, kemudian yang kedua, apakah sama ya konsentrasi biomedis dengan di teknik elektro dengan lulusan dari program studi biomedik? Kalau saya boleh menjawab, mungkin tidak sama ya. Maksudnya mungkin yang dipelajari akan sama, yang dipelajari kurang lebih sama, tapi mungkin kalau nanti di biomedik kan dia akan lebih spesifik. Sedangkan kalau di teknik elektro mungkin dia akan lebih komprehensif. Artinya selain biomedis tentu juga ada mata kuliah lain yang bisa melengkapi ya, dan juga mungkin dari titel kelulusannya kan juga sudah beda ya. Kalau teknik elektro kan lulus itu kan gelar sarjana teknik atau ST ya. Kalau biomedik kalau tidak salah kan S Biomed ya, kalau tidak salah ya, mungkin mohon maaf juga kalau saya salah. Jadi untuk memastikan ya sekali lagi mungkin nanti bisa coba dikontak langsung ke teknik elektro ya. Tapi kalau sejauh ini menurut saya sih sedikit berbeda ya, walaupun mungkin apa yang diajarkan kurang lebih sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Begitu ya teman-teman jawabannya. Jadi bisa langsung mengkontak fakultasnya masing-masing atau prodinya masing-masing. Dan bisa juga mengunjungi official Instagram account-nya di Instagram, kemudian bisa DM, terus tanya-tanya ke adminnya. Lanjut lagi, kayaknya kita masih banyak pertanyaan karena teman-teman sangat antusias nih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, datang dari Dahlia, Kebumen. Apakah saya bisa jadi desainer dengan kuliah di rekayasa tekstil, Pak? Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Anis, dari Karawang. Apa bedanya kuliah di teknik kimia dengan kimia biasa, Pak? Silakan. Baik, thank you for the questions. Untuk tadi tentang desainer ya, tentunya bisa. Jadi kalau misalnya ingin jadi desainer bisa, kalau misalnya belajar di rekayasa tekstil, dan yang paling khas juga di sini kan desain fashion itu masuk ke dalam program peminatan atau konsentrasi ya. Jadi artinya selain desain fashion, teman-teman juga akan belajar hal-hal yang lain ya, walaupun kalau misalnya kita mengambil fokusnya desain fashion, mungkin nanti akan lebih fokus ke sana. Jadi kalau saya boleh menjawab, tentunya bisa kalau menjadi desainer, tapi bukan tapi sih, tapi bisa menjadi desainer dan teman-teman akan mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap, lebih komprehensif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa sih bedanya teknik kimia dan kimia biasa? Yang paling jelas kalau teknik kimia itu belajarnya teman-teman di FTI, kalau kimia teman-teman belajarnya di FMIPA. Ya itu yang paling jelas. Tapi kalau lebih dalam, kalau teknik kimia itu kita belajar terapan antara sains dan teknologi. Jadi bagaimana kita menerjemahkan hal-hal yang sifatnya saintifik menjadi lebih massal, artinya dia bisa lebih dinikmati oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk produk maupun dalam bentuk proses. Nah, sedangkan kalau di kimia murni itu lebih belajar ke hal-hal yang berlatar belakang sains
Jadi bagaimana kita menemukan konsep dasar dari suatu ilmu pengetahuan. Ya, jadi konsep dasarnya ditemukan, dipelajari, dielaborasi, dieksperimenkan oleh kimia, kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi produk atau proses yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan program teknik kimia seperti itu. Ya. Dan ini juga saya kasih bocoran juga ya. Jadi jangan teman-teman bayangkan teknik kimia itu akan banyak dengan kimia, enggak ya. Karena dulu saya S1-nya di UI belajar teknik kimia ya. Saya pikir di awal sukanya kimia, ada masuk teknik kimia aja deh. Ternyata enggak. Jadi banyak sekali matematika, fisika ya. Kimia juga ada, tapi lebih didominasi oleh matematika dan fisika. Jadi kalau di teknik kimia itu matematika, fisika, kimia, belajar ekonomi juga ya karena ada kita menentukan analisis harga ya, menghitung BEP, menghitung ROP dan segala macam itu ada mata kuliahnya evaluasi ekonomi teknik ya ekotek itu teman-teman juga akan belajar ekonomi ya. Biologi juga ada teknik kimia jadi di bioproses dan mikrobiologi itu juga di sana ada aplikasi biologi. Jadi tapi walaupun secara keseluruhan teknik kimia itu akan lebih berkutat dengan matematika dan fisika ya, integral, diferensial, termodinamika ya dan teman-temannya. Baik, demikian terima kasih. Oke, udah dikasih informasi rahasia dulu nih untuk bisa teman-teman persiapkan apa-apa saja sih yang perlu diasah untuk bisa kemudian lanjut untuk masuk dan berkuliah di FTI UII. Kemudian ini teman-teman nampaknya sangat bersemangat pagi hari ini. Masih ada pertanyaan selanjutnya dari Raffi Madiun. Izin bertanya Pak, apa perbedaannya jurusan teknik industri yang reguler dan yang internasional? Apakah nanti ada kesempatan untuk magang ke luar negeri? Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Ayah dari Malang. Maaf Pak, izin bertanya, bagaimana peluang kerja lulusan teknik elektro? Apakah kita bisa jadi pencipta robot? Nah, gimana nih Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi bedanya teknik industri reguler dan internasional ya. Kurang lebih apa yang diajarkan kurang lebih sama ya, hanya bahasa pengantarnya mungkin kalau di kelas internasional itu bahasa Inggris ya. Tidak mungkin ya. Jadi eh, di kelas internasional teman-teman akan belajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris ya. Nah, yang membedakan tentunya ya, tentu mungkin kalau di international program ya. Jadi karena saya bukan staff dari teknik industri, nanti teman-teman bisa pastikan jawabannya lebih konkret ya dengan mengunjungi websitenya, kemudian di kontak DM-nya di Instagram Teknik Industri. Tapi berdasarkan pengalaman selama ini, tentu kalau di kelas internasional, dosen-dosennya dia lebih paham kondisi mahasiswanya. Artinya, oh mahasiswa yang ini kemampuan bahasa Inggrisnya saya segini. Jadi ketika nanti saya coba, misalnya saya coba ikutkan riset di luar negeri yang juga bahasa Inggris, sepertinya dia bisa mengikuti. Nah, mungkin kan kalau dosen di internasional mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Jadi sehingga peluangnya juga lebih luas untuk menjalin kerjasama dengan pihak di luar negeri ya. Jadi kurang lebih apa yang diajarkan sama, cuman bahasa pengantarnya saja yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk peluang teknik elektro, apakah bisa menjadi pencipta robot? Tentunya bisa, karena di teknik elektro itu salah satu peminatannya adalah tentang robotika ya. Jadi saya coba jelaskan lebih detail ya. Jadi kalau di teknik elektro itu ada tadi instrumentasi ya, kemudian kendali, kemudian tentang kelistrikan juga salah satunya ada robotik ya. Dan tadi kan di FTI UI itu ada 3 unit tim andalan, ada tim robotik, tim mobil listrik, dan juga tim kapal cepat. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai kesempatan untuk belajar. Sehingga nanti ketika sudah berlalu 4 atau 5 tahun, teman-teman sudah menjadi lulusan FTI UI, teman-teman sudah punya pengetahuan dan juga pengalaman bekerja sama dengan orang lain yang lebih kuat, ya, sehingga kalau ingin menjadi pencipta robot, tentu itu bukan suatu hal yang mustahil, ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, jadi teman-teman bisa banget nih kalau udah kuliah di FTI, bisa bikin robot artificial intelligence juga. Nah, kayaknya udah habis pertanyaannya. Kita mungkin buat teman-teman yang masih ingin bertanya, teman-teman bisa mengunjungi Instagram resmi Universitas Islam Indonesia
di @UI Yogyakarta, atau teman-teman juga bisa mengunjungi website resminya di uii.ac.id atau pmb.ac.id, dan bisa juga mengunjungi official Instagram account-nya fakultas di @fti.uii. Nah, terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung bersama kita di sini. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran video dari Fakultas Teknologi Industri. Selamat menyaksikan. Indonesia, a country blessed with limitless beauty, is adorned with cities rich of cultures, arts, and unique entities. Yogyakarta, being one of the cities of which education is well represented, has given birth to many bright people who became the next generation of the country. Universitas Islam Indonesia, born out of the passion and dedication of the founders who cared about the education for the children of the country. Based on Islamic moral values and nationalistic spirit, Universitas Islam Indonesia not only take their students to the bright future, but also create an intelligent and sensitive generation. To develop the students' competence in the field of science and technology, Universitas Islam Indonesia created Faculty of Industrial Technology in 1975. Faculty of Industrial Technology has a commitment to stay within the Islamic moral values, professionalism, and global competitiveness in education and research, as well as community services and Islamic lectures. As one of the best engineering faculty institutions in Indonesia, the Faculty of Industrial Technology offers 6 degree programs and 2 master programs: Informatics, Industrial Engineering, Chemical and Textile Engineering, Electrical Engineering, and Mechanical Engineering. Focusing on the field of manufacturers, especially in product design and industrial automation, the Mechanical Engineering program of Universitas Islam Indonesia structurally designs a curriculum which emphasizes in analytical and practical competences based on the industrial needs. The Industrial Engineering program comes from manufacturing system and services that goes along with the information technology that brings impact to humanity and the industrial world. We have 4 sub-programs: Operational Research, Management, Production System, and Ergonomics. Aside from having a degree program, Industrial Engineering also has a master program. Electrical Engineering of Universitas Islam Indonesia studies designs and analysis of electronic devices for certain tasks and its utilization as an electronic stand or module for a larger system to solve a more complicated task. We bring the students to work under dynamic and challenging fields of study and jobs, particularly with the rapid advancement of technology. Informatics program has both undergraduate and master degree programs. Informatics programs guides its students to become IT professionals with entrepreneurial spirit and noble character. Supported by competent and highly committed human resources and adequate learning facilities, we are ready to contribute to the up-to-date IT development. Chemical Engineering program Universitas Islam Indonesia was designed to provide graduates who are ready to face challenges in the free market with a spirit of professionalism, innovation, self-reliance, adaptation, and creativity based on Islamic values. We continue to develop as the center of research and development, as well as becoming community, government, and industry partners in order to solve problems and product designs, industrial processing technology, and appropriate technology. Textile Engineering is a new program with highly qualified teaching staff to fulfill the needs of today's vastly evolving textile industry. Textile engineering graduates are expected to prepare Indonesia to become the world's leading textile supplier while implementing sustainable eco-manufacturing in practice. Industrial Engineering and Informatics master programs are accredited B by the National Accreditation Board. Industrial Engineering Master Program has 4 concentrated programs, namely Industrial Engineering, Industrial Management, Ergonomics, and Industrial Health and Safety, as well as Logistics and Supply Chain Management.
Informatics Engineering Master Program also offers 4 programs: Medical Informatics, Enterprise Information System, Digital Forensics, and Data Science. Our master programs are ready to prepare our graduates to further advance the nation. We aim to educate graduates with strong character and high intellect, supported by competent lecturers and academic as well as non-academic facilities. All study programs and facility of industrial technology of Universitas Islam Indonesia have been accredited with an A grade, making it one of the best engineering faculties in Indonesia. As a faculty of personal development, students are also encouraged to develop hobbies, talents, and social skills through extracurricular activities, including arts and sports, with a passion to do the best for the world, as well as being merciful to the whole world and all creations. This faculty is home for thousands of the nation's best children. More than 16,300 of our alumni, all around Indonesia and the world, have contributed in the development of science and technology to the advancement of the country. For more than 45 years, Faculty of Industrial Technology have worked alongside institutions and big companies in Indonesia and abroad. For future generation of leaders who are merciful to the world in all creations, Faculty of Industrial Technology is ready to contribute in creating human resources that are competent in their respective fields. Our struggle has yet to reach the end. Faculty of Industrial Technology still needs new resources for the development of the country. Are you that new resource? Find your answer here.